Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan lagi studi kita kristalisasi, masih di kitab 2 Tawarik. Sudah yang tema ke-17 ini, dan kita mengambil kasus Raja Amazia ya. Jadi kita ambil dari raja-raja ini, kasus-kasusnya mereka, dan kita ambil prinsip tertentu dari kasus itu ya. Dalam kasus Raja Amazia ini, kita ambil satu pemahaman bahwa kalau seorang raja itu tidak, dalam kasus ini ya, tidak sama dengan Daud standarnya ya, itu pasti ujungnya nanti jatuh ya. Ada aja nanti yang membuat dia melakukan sesuatu yang merugikan dirinya, keluarganya, bahkan seluruh bangsa Israel. Nah, mari kita melihat dulu Amazia ini. Dia umur 25 tahun waktu menjadi raja. Ini keturunannya dinasti Daud ya. Dan dia 29 tahun lamanya memerintah, cukup lama. Dan ibunya ini dibilang Yoadan dari Yerusalem, dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini Amazia ya. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya, nah ini dia. Ini yang saya menyebutnya celah kejatuhan. Hanya tidak dengan segenap hati. Atau banyak kasus-kasus lain, misalnya raja tertentu bilang hanya tidak seperti Daud leluhurnya. Dia berbuat baik hanya seperti bapaknya dan sebagainya. Masih ada celah yang membuat nanti dia akan jatuh ya, di kemudian hari. Nah, dalam kasus Amazia ini ya, dia tentu dia melakukan tindakan-tindakan yang benar, karena dia setelah dia kuat, dia membunuh orang-orang yang membunuh ayahnya, karena ayahnya ini Raja Yoas ini dibunuh oleh pegawainya ini ya. Kemudian dia tidak membunuh anak-anak dari para pembunuh ayahnya itu. Jadi dikatakan di sini, tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yaitu kitab Musa. Ya. Kemudian ada juga kebaikan lain Raja Amazia waktu dia mau perang ya dengan Bani Edom, Seir ya, Edom ya, Esau ya. Itu dia menyewa 100.000 teruna dari Israel, kerajaan utara. Dia harus bayar berapa 100 talenta perak dibayarnya itu. Kemudian ada seorang nabi bilang jangan dia dibawa, jangan ikut nih tentara Israel yang dari Bani Efraim ini dan teman-temannya ini, karena Tuhan nggak menyertai mereka. Dan Amazia mendengarkan suara nabi itu, walaupun dia sudah bayar 100 talenta ya perak ya. Dia sementara juga ya, bagaimana dengan yang udah saya bayar ini 100 talenta perak, kata nabi itu, Tuhan bisa tambahkan, bisa gantikan itu yang nanti dengan yang lain. Dan dia mentaati itu ya. Tapi ketika dia Amazia ini menang melawan Bani Edom ya, dia membangun, di sini ayat 14 dikatakan ya, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Nah, disinilah malapetaka atau celah itu. Kenapa dia bikin begini? Karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Artinya tidak dengan full, tidak dengan komplit, atau dalam konteks ini tidak dicontoh Daud itu. Karena setiap raja-raja dinasti Daud itu nanti standarnya ya, patokannya itu Raja Daud. Ya, kalau dia melakukan tepat seperti Raja Daud, ini Hizkia ini ada ya, kalau nanti kita sempat ya memang harus ya kita bahas ini. Ini Raja Hizkia dikatakan ia, pasal 29 ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya ya. Makanya Hizkia ini tidak ada kelemahannya dalam arti jadi menyembah berhala atau apa dan sebagainya ya. Kalau Amazia tidak begitu. Dia melakukan yang benar, hanya tidak dengan segenap hati. Daud itu segenap hati dia ya. Nah, sekarang kita akan melihat
bahwa pengertiannya Daud jadi standar atau jadi contoh, bukan berarti Daud itu tidak punya kesalahan. Dan begitu, kita tahu ya kasus yang paling menyolok itu tentu kasus Uria Batseba ya, yang diambil itu, dirampas istrinya orang, dibunuh suaminya, dirancang di pembunuhan. Ada lagi dia menghitung orang Israel juga dia kena ya. Jadi tapi Tuhan memandang bahwa setiap dinasti itu, raja keturunan Daud itu yang jadi raja, dia harus sama seperti Daud, kayak Hizkia itu sama. Nah barulah dia dikatakan, ya saya menyebutnya tidak ada lagi celah kejatuhan ya. Karena ini banyak kasusnya nih, raja-raja yang baik perbuatannya, ujungnya ada yang gak beresnya sehingga bahkan mencelakakan sekali ya. Nah mari kita melihat dulu, atau kita langsung aja masuk ke dalam konteks perjanjian, atau kita lihat dulu sebentar Amazia ini akhir hidupnya ya. Di sini dikatakan setelah Amazia kembali dari Seir, dia dari Bani Edom itu menang ya. Kemudian dia menjadikan para allah Bani Seir itu. Nah, dikatakan di sini bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya, yang enggak disebut siapa ini namanya. Dikatakan di sini, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Lucu juga ya ini kan, Amazia ini dia perang sama Bani Seir, kalah Bani Seirnya, dia lihat ada ilah-ilah itu ya, biasa patung-patung itu ya, dia ambil itu, dijadikan itu patung jadi allahnya dia. Kan lucu ya. Dibilang di sini, bagaimana kau menjadikan Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Nah di sini si Amazia ini marah kepada Nabi itu. Dibilang, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh? Nah ini kan sudah jelas bahwa Amazia ini, di sinilah celah itu. Iblis masuk membuat Amazia mengalami seperti ini. Ya, kemudian karena ditegur nggak bisa, ya Tuhan merancang suatu disiplin lah bagi Amazia. Biasanya begitu. Biasanya teguran dulu kok ya. Tuhan nggak langsung menghajar, mendisiplin seorang atau pelayan hambanya sebelum datang teguran. Hanya masalahnya kadang-kadang orang nggak tahu bahwa dia sudah ditegur. Biasanya malah nggak sekali, 3 kali barangkali Tuhan sudah menegur. Hanya barangkali melalui orang-orang yang dianggap kamu nggak tahu apa-apa gitu ya. Padahal dari itu, di teguran itu datang dari Tuhan. Jadi Amazia begitu, dia tolak ya. Kemudian Tuhan merancanglah suatu disiplin untuk Raja Amazia. Nah yang ini dipakai si Yoas itu, raja anak keturunan Yehu, raja Israel sana. Digerakkanlah dia sedemikian sehingga Amazia nantang si Yoas ini ya. Ayo kita adu tenaga katanya. Kata Raja Israel, udahlah kau ini jangan macam-macam, mentang-mentang udah menang sama Edom terus mau cari gara-gara. Tapi Amazia gak dengar, karena memang itu dirancang Tuhan sedemikian untuk mendisiplin Amazia, karena dia membawa atau menjadikan ilah-ilah orang Edom itu menjadi allahnya sendiri. Kemudian bertarunglah mereka, Amazia dengan Israel Yoas ini. Tarung, kalah, Amazia ditangkap ya, Amazia ya. Nah kemudian dikatakan ayat 27, sejak Amazia menjauhi Tuhan. Nah ini dia ya. Ini di akhir kehidupannya Bapak Saudara. Dia awalnya itu bagus ya. Dia melakukan yang benar ya, dia mentaati ini dalam kitab Taurat Musa, dia berperang berhasil lawan Bani Edom. Tapi sejak itu ya, setelah itu dia bawa ilahnya orang Edom itu. Ini Tuhan bilang sejak ayat 27 ya, sejak Amazia menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah ia di sana. Ya memang dia dikuburkan juga di samping moyangnya di kota Daud ya. Jadi ini yang saya maksud celah kejatuhan. Karena Amazia nggak mengikuti Tuhan sepenuh hati, ya. Atau lebih tepat, Amazia tidak mengikuti Daud, bapak leluhurnya itu
Itu sebabnya dia membuka celah. Nah, celah ini enggak orang enggak dibikin jatuh itu langsung di awalnya. Enggak. Biasanya kejatuhan itu justru di akhirnya. Di akhir kehidupan seseorang itu biasanya celah itu kelihatan, ya. Jadi enggak langsung dia karena ada celah ya sama dia enggak ikut Tuhan sepenuh hati tiba-tiba langsung dijatuh, enggak. Nanti itu, ya. Di akhir kehidupannya biasanya itu. Nah, coba dulu kita sekarang aplikasikan dulu kepada kehidupan gereja kita, ya. Konteks perjanjian baru. Tadi kita sudah bilang kan, kalau seseorang tidak mencontoh, dalam hal ini Daud ya, sama dia nggak mencontoh Daud bapak leluhurnya itu, maka dia dikatakan, saya menyebutnya membuka celah kejatuhan atau ada celah kejatuhan. Demikian juga di sini perjanjian baru, kalau orang tidak mengikuti Paulus, karena Paulus dijadikan contoh ini, ya. Banyak orang nggak tahu, nanti saya akan baca beberapa ayat mengenai Paulus itu, bahwa dia contoh. Sambil saya kasih tahu juga bahwa Paulus bukan orang sempurna, nanti ada kesalahannya juga, nanti saya kasih tahu juga. Ayatnya ada jelas soal itu. Jadi kalau seorang raja di sini ya, Amasya kasus sama Jen, tidak mengikuti Daud, bapak leluhurnya, maka dia disebut membuka celah atau memiliki celah kejatuhan. Tinggal tunggu waktu itu, bom waktu itu, ya. Pasti dia akan jatuh. Kalau enggak di dunia ini ya mungkin di dunia yang akan datang dia jatuh. Lebih bagus lah di dunia ini dia jatuh supaya ada kesempatan dia bertobat, ya. Kemudian kalau di sini juga, kalau seseorang mengikut Tuhan Yesus, tapi tidak katakanlah seperti Paulus, dia membuka kejatuhan. Maka tidak usah heran dalam dunia kekristenan. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang besar menurut dunia kekristenan ini, karena dia sudah menarik ratusan ribu orang, ya, uang yang ditarik bahkan miliaran, ratusan miliar, bahkan triliun, bangun gedung yang besar, fasilitas apa sebagainya, bikin dia ketua sinode, bikin sekolah teologi apa ini. Tapi di ujung kehidupannya, ini saya sebut aja, jangan yang contoh yang di Indonesia juga ada. Ya, yang 4,7 triliun itu udah masuk pengadilan bapak sama anak, ya. Yang di sana ada yang paling besar itu denominasi yang di Korea Selatan, udah tahu itu siapa namanya kan. Udah meninggal orangnya. Itu terakhir kan saya suka baca bukunya, ya, karena buku-bukunya itu soal dulu saya senang karena dia bilang berkat berganda. Ya, jadi itu di ujung kehidupannya. Di ujung, ya. Awalnya dia bagus ya, pokoknya di dunia ini denominasi orang pada kenal, oh itu yang di Korea Selatan yang terbesar itu. 600.000 yang saya dengar terakhir itu. Dia punya gedung satu kali kebaktian 25.000, kalau nggak salah apa 7 atau 8 kali dia kebaktian satu kalau minggu itu, ya. Terakhirnya di akhir kehidupannya kasus dia karena anaknya katanya main saham. Dipakai uang gereja, uang denominasinya itu. Kasus. Udah divonis kayaknya dia. Divonis kayaknya nggak tahu 3 tahun atau 3,5 tahun. Belum sempat masuk penjara, tapi dia sudah mati, meninggal duluan. Ya. Ada kasus di Singapura, di Indonesia juga banyak sebenarnya, cuman kasusnya kecil-kecil. Karena dia orang kecil, ya dalam pendeta kalau dalam dunia kekristenan kan gitu, kalau dibilang pendeta besar kan yang besar tuh ya pengikutnya banyak, uangnya banyak, fasilitasnya banyak, kami sebagai sekolahnya bagus. Yang kecil-kecil banyak, yang kasusnya di ujung-ujungnya itu mati, setelah itu kasus dia membuat masalah dia. Entah bagi keluarganya, entah bagi jemaatnya, atau jemaatnya pecah, atau iya banyak kasus itu udah biar dibilang umum lah, ya. Umum sekali itu kasus dalam yang kekristenan kayak begitu, ya. Bahkan yang masih hidup kan udah bertarung itu uang jabatan saling adu apalah. Udah biasa lah itu, kita sudah tahu lah, itu rahasia umum lah, ya. Hanya saya mau bahas ini sekarang, kenapa demikian itu. Nah, ini yang penting bagi kita, karena kita kan nggak ingin jadi begitu. Siapa yang ingin melayani Tuhan sungguh-sungguh segenap hati, maksudnya bukan segenap hati, sungguh-sungguh semangat, ya, sukacita, atau di ujung kehidupannya menimbulkan masalah bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi jemaatnya. Kalau emang ada begitu, ya, kan nggak ada yang mau begitu. Semua orang ingin kayak Paulus yang di akhir hidupnya
Dia bilang, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan. Karena hidup itu pertandingan, Bapak Saudara ya. Bisa menang, bisa kalah. Makanya kalau ada celah kejatuhan, ya kalah pastilah. Di ujungnya itu kalahnya nanti, enggak sekarang. Paulus itu bisa mengakhiri itu dengan baik. Sekarang katanya tersedia bagiku mahkota. Waduh, nah enak kan? Walaupun dia pakai istilahnya itu finishnya itu teteleka. Istilah Yunani teteleka enggak sama dengan istilah yang dipakai Yesus itu tetelestai. Ini ada seorang ahli bahasa ini ya, si Derek Prince namanya. Dia bilang kalau tetelestai itu finish itu completely complete, artinya sempurna, sesempurna-sempurnanya. Ya, atau perfectly perfect. Lengkap, selengkap-lengkap yang atas itu complete, yang ini sempurna, sesempurna-sempurna. Paulus tidak pakai istilah itu. Dia pakai teteleka. Itu finish juga terjemahannya, tapi tidak sama dengan yang Yesus pakai itu. Karena Yesus kan sempurna, dia nggak ada kesalahan tuh, nggak ada dosa dia. Paulus ada. Mari kita lihat dulu sebentar. Beberapa ayat yang mengatakan Paulus itu. Pertama kita lihat dulu ayat yang mengatakan Paulus itu contoh. Ya, dia ditetapkan oleh Tuhan sebagai contoh. Coba dulu lihat bagian 1 surat Paulus ya, 1 Timotius 1 ayat 16 ya. Bagian bawahnya disebutkan, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus ditetapkan menjadi contoh, sama seperti Daud ditetapkan menjadi contoh atau standar tolok ukur. Kalau seseorang dibilang mengikut Tuhan sungguh-sungguh, ya dia tolok ukurnya dia sama seperti Paulus. Bukan jangan seorang pikir mujizatnya harus sama juga, pelayanan jenisnya sama, atau enggak begitu. Coba dulu kita lihat sekali lagi ya. Di 1 Korintus ini, 1 Korintus 11 ayat 1. Dikatakan di sini, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini bukan berlawanan dengan istilahnya Paulus waktu itu negur orang-orang Korintus ya. Kamu jangan ngomong aku pengikut Kefas, aku dari golongan Paulus, bukan begitu. Apolos itu kedagingan, itu aliran-aliran. Aku denominasi ini, aku aliran ini, itu kedagingan itu. Yang Paulus maksud ini dikatakan kepengikutanmu itu harus seperti kepengikutanku terhadap Yesus, kira-kira begitu. Kepengikutan. Ya, bukan kita harus sama dengan Paulus dalam arti ministrinya, karunia-nya. Ya enggak sama lah, setiap orang namanya anggota tubuh ya, ada tangan, ada kaki, enggak ada yang sama. Tapi tingkat kepengikutan harus sama seperti Paulus, ya. Supaya apa? Di akhir hidup kita jangan buka celah. Supaya di akhir hidup kita bisa berkata seperti Paulus. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sekarang tersedia bagiku mahkota. Wah, itu saya rasa ya bukan saya aja tuh, saya sangat rindu ya di akhir hidup saya bisa mengucapkan dari dalam batin gitu, ada suatu kesaksian roh juga, jangan asal ngomong-ngomong begitu. Kadang-kadang kan orang ya asal aja dalam menghibur itu, orang udah mati misalnya, ada orang yang melayani Tuhan mati gitu, terus di bawahnya itu biasanya orang kalau pengumuman tuh di situ, aku telah mencapai garis akhir, gampang-gampangnya jadi tuh dia ngomong, itu orang lain juga yang ngomong. Tapi nggak apa-apa lah itu, untuk sekedar menghibur keluarganya. Kan gak enak kalau udah mati malah dibilang apa yang dia udah selesaikan tugas atau enggak, walaupun kadang-kadang matinya sedang ngerjain tugas nggak selesai dan sebagainya, masih punya banyak rencana sebagainya. Kita udah anggap aja lah itu hanya hiburan. Bukan begitu maksud saya. Itu hanya hiburan aja. Aku telah mencapai garis akhir, itu hanya hiburan aja. Yang saya maksud ini beneran. Ketika saudara dan saya mau mati nanti, ya, kita bisa ucapkan itu. Bahkan kalau bisa seperti perjanjian lama, dikumpulin dulu anak cucu ya. Ngomong dulu lah, kasih pesan-pesan gitu. Jangan main mati hilang begitu. Nggak ngasih pesan ya.
Walaupun seluruh hidup kita sebenarnya pesan kepada anak cucu kita ya, tapi maksud saya tingkat kepengikutan kita kepada Tuhan Yesus harus sama. Standarnya tingkat kepengikutan Paulus juga kepada Tuhan Yesus, ya. Sekali lagi saya katakan di sini, Paulus bukan orang yang sempurna. Mari kita melihat dulu kelemahannya, bahkan di ujung kehidupannya itu kelemahannya kelihatan di sini, dicatat oleh Lukas. Kita boleh perhatikan ya, di akhir hidupnya ini Paulus ini. Waktu itu dia mau ke Yerusalem, ya. Di akhir kehidupannya itu pelayanan misi yang ketiga itu dia mau ke Yerusalem. Di situ di Troas kayaknya, di mana ya? Di Tirus. Nah, Kisah para Rasul 21 ini ya. Sudah perpisahan dengan para penatua di Efesus yang di Miletus, di Asia itu. Di Tirus itu muatan kapal harus dibongkar katanya di sana. Kisah para Rasul 21 ayat 4-nya itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid. Murid-murid ini kalau anggota gereja itu maksudnya. Dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh. Nah ini dia. Jadi dalam Kisah para Rasul itu ada 70 kali istilah roh. Bisikan roh. Roh menegur, roh menghalangi, merintangi, apa semuanya. Penuh roh. Terus. Karena gereja mula-mula ini dipimpin roh. Semuanya dipimpin roh. Tidak ada yang anggota yang bilang saya ini pemimpin di sini, saya ditetapkan Tuhan. Nggak ada itu. Nanti saya mau singgung kalau sempat ya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Ini Roh Kudus hanya lewat murid-murid. Paulus barangkali, karena dia sebenarnya bukan meremehkan murid-murid, enggak. Dia sedang semangatnya luar biasa, dia bahkan ingin mati di Yerusalem. Ya, waktu itu datang lagi Nabi Agabus itu kan. Setelah ini ya, setelah ditegur Paulus nggak mau, datang seorang nabi, namanya Agabus itu ya. Ini di Agabus ya, pasal 10, pasal 21 ayat 10 itu ya. Dia ambil ikat pinggang Paulus, dia ikat sendiri. Dia langsung bilang ini orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi. Ya. Dinasihatin lagi di sini ayat 12 ya. Mendengar itu bersama-sama dengan murid-murid tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. 2 kali sebenarnya nasihatin, dan itu desakan sungguh-sungguh karena sudah nubuat juga dari Nabi Agabus itu. Ya. Di Tirus sudah dinasihatin, tidak mau Paulus. Di sini, di daerah mana nih? Ya, di tempat Ptolemais ya, disitulah ya. Dinasihatin lagi, bahkan Nabi Agabus sudah bernubuat. Ikat pinggang ini orang yang punya ini akan diikat ini sama orang-orang Yahudi, ya, di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Paulus nggak mendengar juga, walaupun sudah ini, malah dia bilang, malah dia negur, mengapa kamu menangis dengan jalan demikian, mau menghancurkan hatiku? Karena semua orang yang di situ udah nangis, barangkali ngasih nasihat sama dia, jangan dong. Ya kan mereka yang mencintai Paulus, orang-orang dekatnya itu, murid-murid itu. Paulus tetap bilang, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab, ini perhatikannya alasan Paulus nggak mendengar ini. Aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Kenyataannya dia mati nggak di Yerusalem? Nggak mati. Setelah dia di sana ditangkap dia, ya. Setelah itu dia dibawa ke Kaisaria, hanya 2 tahun di sana. Kemudian dia dibawa ke Roma karena dia naik banding. Di Roma dia kayaknya dipenjara 2 tahun lagi, baru dia dilepas ya. Kemudian setelah dilepas dia pelayanan lagi, itulah dia gerakan-gerakannya yang nggak ada di Kisah Para Rasul, tapi ditulis di pelayanannya di surat-surat Titus ya. Kemudian dia penjara yang kedua itu dia tulis surat terakhir Timotius dan 2 Timotius yang terakhir. Setelah itu dia menurut tradisi dia mati di penggal kepalanya ya, zaman Kaisar Nero tahun 67 Masehi. Jadi sini Paulus nggak dengar nasihat atau suara roh lewat murid-murid, bukan karena dia meremehkan murid-murid, enggak. Karena dia begitu semangatnya ingin mati di Yerusalem, barangkali dia pengen juga seperti Yesus mati juga di Yerusalem ya. Karena Yerusalem bagi orang Yahudi kan
holy city, kota suci itu ya. Jadi orang ingin mati di situ ya, terhormat sekali. Kayak Stefanus, martir pertama, terhormat sekali. Yesus itu berdiri itu, nggak duduk dia. Yesus kan biasa orang ayat itu duduk Yesus di sebelah kanan Bapa kan gitu kan. Tapi begitu dia menghadap menerima martir pertama, katakan di situ Yesus berdiri. Stefanus bilang, aku melihat Yesus berdiri, anak manusia berdiri, hormat ya, berdiri untuk menerima martir pertama di Yerusalem matinya. Nah, inilah dia contoh Paulus tidak mendengar pimpinan roh. Nah, ya. Jadi Paulus bukan orang sempurna. Tapi kepengikutannya itu kepada Yesus itu yang mesti dicontoh, menjadi contoh. Karena dia tuh, ya lihat aja ini, orang mau mati, dia sungguh-sungguh mau mati, mati ya oke lah. Artinya dia sudah bayar harga habis lah. Nah, coba lihat poin terakhir yang mau saya sampaikan kepada kita yang melayani ini. Saya melihat ada dua hal kalau seseorang ini tidak clear ya, tidak jelas ini kehendak Tuhan di sini, pimpinan roh di sini. Itu dia sedang buka celah kejatuhan. Yang pertama, kalau orang nggak jelas bahwa Kristus itu di dalam batin, Christ in you, the hope of glory, bahwa kemuliaannya batinnya, maka orang itu akan cenderung nanti dalam dunia kekristenan pelayanannya, karena kemuliaan dalam dunia kekristenan itu adalah kemuliaan lahiriah. Kenapa? Karena kalau ada dibilang pendeta besar, pasti yang besar tuh perkara-perkara lahiriahnya. Jemaatnya banyak, dia bisa tarik orang begitu banyak. Padahal di Kisah para Rasul 20 udah dibilang, serigala ganas itu yang menyebabkan kalian menarik murid-murid kepada dirimu, bahkan menarik uangnya. Kalau orang bilang Kristen itu tarik juga uangnya dengan ajaran palsu. Itu serigala ganas. Tapi dalam kekristenan itu enggak dibilang serigala ganas. Itu malah dianggap normal. Ini ajarannya nih, Berkhof udah dibilang ini, Martin Luther yang ngajar juga itu. Itu kalau denominasi itu bukan karena pemimpin narik murid, enggak. Itu mah gereja hanya visible yang kelihatan. Visible, invisible, udah saya ngomongin. Jadi dibenarkan dalam kekristenan narik orang, narik murid, besar. Diberkati itu kan. Padahal itu bukan celah. Makanya enggak usah heran kalau para pemimpin denominasi ini jatuh dia. Namanya uang jabatan main, ya kan, jatuh. Ujung-ujungnya jatuhnya enggak di awal. Ya, di ujungnya. Itu bukan celah soalnya. Karena enggak pernah disuruh kok. Kita harus berlaku para pemimpin itu kayak memperlakukan gereja sebagai organisme. Ini kayak di Kolose 2 ayat 19 ini. Dan yang tidak berpegang teguh kepada kepala. Jadi kita semua harus pegang teguh kepada kepala. Dengar Roh Kudus saja. Itu dia. Kemudian daripada seluruh tubuh melalui siapa? Sendi-sendi dan urat-urat. Ini para pemimpin nih. Dalam tubuh ya, kepemimpinan organisme. Sendi-sendi, urat-urat dia menunjang dan mengikat bersama tubuh Kristus itu, ya. Dan tumbuh dengan pertumbuhan dari Elohim. Kalau denominasi enggak, itu dia memecah. Tarik sebagian ke sini, tarik sebagian ke sana, tarik sebagian ke sana. Itu memecah tubuh. Bukan membangun tubuh. Itulah dia buka celah yang saya maksud. Nanti di ujungnya dia udah jatuh. Enggak di sini dia. Ada yang jatuh karena tahtanya ya, karena apanya. Atau karena uang, atau karena nanti wanita, bisa itu, ya. Itu dia buka celah. Ya. Bukan buka celah. Punya celah kejatuhan karena enggak ngikutin firman Tuhan. Kalau melayani ngikutnya kayak Paulus. Dia enggak pernah, Paulus dia yang nasihatin untuk para penatua di Efesus. Kau jangan tarik murid-murid dengan ajaran palsu kepada dirimu sendiri, jangan bangun kerajaan sendiri, jangan bangun denominasi, jangan bangun gitu Paulus. Dan dia mengikut Tuhan, bahkan di akhir hidupnya Paulus ditinggalin sama orang-orang seluruh Asia, ninggalin dia itu. Yang tempat dia ngomong itu, Efesus itu, Asia kecil, Turki yang sekarang. Itu udah ninggalin dia. Karena apa? Yang penting Paulus tetap dia mengikut Tuhan sampai akhir. Ya. Jadi kalau Paulus cuma narik murid kayak pemimpin denominasi ini, kalau Paulus maulah dia bikin gitu, wah, dia bisa bangun sinode terbesar kali di dunia. Dia bisa punya kantor, mungkin di Efesus kantornya, di Antioquia kantornya, di mana cabangnya pun banyak banget. Tapi dia nggak mau bikin gitu karena emang firman Tuhan bilang jangan begitu, ya.
Jadi ini nanti saya sambung lagi mengenai gereja itu begitu juga ya. Jadi ada 2 poin ini, satu poin mengenai Kristus batin ya, dan gereja yang itu organisme. Kalau orang nggak melihat ini, pelayan Tuhan maksud saya, kalau tidak melihat Kristus dalam batin itu kemuliaan kita, kalau tidak melihat gereja adalah organisme, dia sedang memiliki celah kejatuhan. Nanti kita lihat di ujungnya. Kalau enggak di dunia ini, nanti di dalam pengadilan Kristus pasti di situ. Karena disitulah Yesus berkata dengan terus terang, menyatakan inilah hambaku, yang ini hamba uang. Karena dia senang dengan uang jabatan ini. Ini. Yang ini hamba Tuhan. Gitu loh ya. Haleluya. Amin.